Tapi iya. Kemudian di mata kuliahnya sendiri ingin tercapai mahasiswa memiliki pemahaman tentang perangkat lunak yang umum digunakan dalam bioinformatika. Dijabarkan dalam sub capaian CPMK 1 mampu menjelaskan sekuen DNA dan protein, mampu menggunakan pangkalan data sekuen DNA dan protein. Nah, itu yang terkait dengan aplikasinya, konsep aplikasi. Saya harap kalian sudah lulus mata kuliah biomolekuler, ya kan? Yang mempelajari bagaimana struktur DNA dan protein, sehingga udah tidak dijelaskan lagi apa tuh adenin, guanin, timin, sitosin, gitu ya. Kemudian struktur DNA itu kayak apa, ya kan? Sekarang tinggal kita sekuen DNA itu nanti bagaimana, ya nanti diolahnya data yang segitu banyak, bagaimana mengolahnya. Nah, itu berpatokan pada pangkalan data, ya. Lalu CPL 6 dijabarkan dalam dalam sub CPMK 3 mampu menggunakan perangkat lunak untuk mengolah data sekuen DNA dan protein, dan sub CPMK 4 mampu menemukan dan mempelajari penggunaan perangkat lunak terkini. Nah, yang dibawakan dosen nanti hanya eh, segelintir software, ya, yang mungkin yang kami bisa aja gitu ya, dengan keterbatasan kemampuan, ya, saya dan Bu Nani mungkin kami produk-produk lama gitu ya. Diharapkan kalian bisa mengembangkan sendiri pengetahuan, mengambil software-software yang lain yang banyak sekali bermunculan saat ini. Jadi software itu sebenarnya eh, berpatokan hanya harus pakai yang ini atau pakai yang itu saja, ya. Tetapi seperti halnya eh, perkembangan software itu ditentukan oleh penggunanya kan, pemakainya ya. Kayak misalnya kita belanja di toko online, ya kan. Toko online itu macam-macam kan sekarang ya. Ada, mohon maaf ya kalau menyebut merek ya, tidak ada pesan sponsor kok. Misalnya ada Shopee, Tokopedia, Blibli, apalagi itu. Dulu ada Kaskus, ada apa lagi tuh ya? Oh, apa ya, toko online apa gitu ya, Alibaba dan lain-lain. Tetapi nanti kan yang menentukan mana yang survive adalah pengguna, kemudahan digunakan atau user friendly. Kemudian kalau di bioinformatics harus yang reliable, harus bisa dipercaya hasilnya. Yang menentukan tentunya ahli ya. Ya, lain-lainnya hanya pengikut, follower gitu. Sama kayak saya juga follower. Oh, banyak yang pakai Mega nih. Bukan Mega Piccoli ya. MEGA 11 versi 11. Nah, itu free access. Jadi ada kemudahan makanya, ya, user friendly, kemudian nggak berbayar, tapi hasilnya juga eh, mudah dipertanggungjawabkan. Nah, itu banyak digunakan orang. Kalau orangnya ahli menggunakan itu, saya sebagai user yang nggak terlalu expert akan mengikuti expert itu. Seseorang yang saya anggap itu expert, oh dia aja pakai itu, maka nanti expert tadi akan diikuti, gitu ya, banyak banyak followernya gitulah, semacam begitu, ya. Sama mirip seperti demikian perkembangan suatu software atau perangkat lunak. Nah, yang akan establish adalah yang tadi, yang setidaknya tiga syarat tadinya, user friendly, kemudian free access, dan reliable. Mata kuliah ini ya sama aja kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ke bahan kajian aja ya. Bahan kajian
Mulai dari yang pendahuluan dulu nih hari ini mengenai pengenalan bioinformatika, kemudian pangkalan data, format data, bagaimana menyumbangkan data dan mengambil data, kemudian analisis elektroferogram, sequence alignment. Sequence alignment itu penjajaran ya, sekuen yang kita punya dengan sekuen yang ada di punya orang lain atau punya di database itu dijajarkan, dilihat bagaimana nih kesamaannya gitu ya. Kemudian blast, blast ini termasuk alignment dan multiple sequence alignment. Yang di align tuh bukan bukan dua doang, tapi juga bisa sampai ratusan. Dan ini tergantung kekuatan dari software, ya. Kalau yang dijajarkan itu sekuennya panjang sampai 1.000, gimana coba? Dan eh, yang dijajarkan tuh ada 1.000 macam, waduh, ya kan? Kalau manual tuh susah kan, harus butuh software. Teman saya zaman dulu tuh pernah tuh ya. Jadi dia nggak terlalu percaya. Dia sebenarnya pakai software ya. Dulu sih tahun berapa ya, 2012-an lah ya. Nah, dia sebenarnya pakai software, tapi dia nggak terlalu percaya dengan software itu. Ya, sampai sedemikian jagonya dia. Kalau menurut saya sih dia jagoan gitu ya. Masa dia bisa nggak percaya sama software orang? Nah, itulah ya. Ini kalian juga demikian kalau kalian sebagai seorang biologis ya. Eh, Kalian sebenarnya tahu ya kapasitas kalian sebagai seorang biologis, tahu sifat-sifat DNA misalnya. Nah, yang mengembangkan software ini kan kebanyakan orang sistem informatika ya, yang mereka tahu dari hitungan matematika ya, algoritmanya ini bagaimana ya. Nah, mereka tahu cara bikin kemudahan tadi ya, tahu cara software meringkas tadi penjajaran tadi. Tetapi apakah mereka memahami kaidah-kaidahnya? Nah, itu belum tentu. Seperti tadi kasus pada teman saya, dia tuh menangkap bahwa hasil penjajaran dengan software ini ada kelemahan. Makanya dia periksa lagi, tapi tapi nggak enaknya di dia kan nggak kenal software, nggak, maksudnya nggak kenal prinsip softwarenya, sama seperti kita sebagai usernya. Dia cuma bisa menilai, oh hasil software ini nggak terlalu bisa dipercaya. Jadi dia perlu memvalidasikan sendiri dia secara manual. Tapi saya yakin saat ini sudah banyak sekali software yang bisa dipercaya. Lebih bagus lagi, karena kan udah bertahun-tahun dikembangkan ya. Kemudian yang ketujuh, rekonstruksi pohon filogenetik. Nah, pohon filogenetik kan kalian tahu ya, itu adalah eh, suatu interrelasi ya antar suatu, kalau ini sekuen ya, nanti bisa juga antar makhluk hidup kan, atau antar gen, atau antar potongan DNA, antar satu dengan yang lain, kemiripannya mana ya, jarak kemiripannya atau perbedaannya, eh, persamaannya gimana ya, itu kan ditelusuri dengan pohon filogenetik. Ini nanti bisa dibikin, direkonstruksi sehingga bisa dinilai seberapa kedekatannya sih antara satu gen dengan gen yang lain gitu ya, antar gen yang sama di organisme yang berbeda-beda. Kemudian yang kedelapan, design primer, kemudian genome annotation. Nah, ini udah ke genome annotation tuh menelaah sekuen di genom. Lalu prediksi bagian-bagian gen, yang mana ini yang bagian gen, mana urutan promoter. Promoter itu kan tempat menempelnya polimerase ya. Nah, itu sebelum direplikasi itu kan ada ya. Kemudian situs inisiasi translasi dan lain-lain tuh pada bagian-bagian gen tadi dilihat, diprediksi.
Kemudian pemodelan struktur protein dan molekuler docking. Nah, yang bawah-bawah ini saya tidak menguasai. Atur langsung saya disclaimer ya. Dan saya entahlah apakah Bu Nani menguasai saat ini atau bagaimana ya. Memang kita agak-agak seperguruan ya. Tapi mungkin Bu Nani lebih mau. Tetapi ya nih, ini bisa kalian peroleh sendiri dari belajar mungkin kursus kalian sendiri. Bisa jadi ya, kalian kursus atau bisa jadi nanti Bu Nani panggil yang lebih ahlinya ya, ya, yang menguasai dan bisa mengajarkan kalian ya. Pengalaman yang udah kalian tuh mentok, bukan mentok ya, apa namanya ya? Harus diulang-ulang yang rekonstruksi pohon filogenetik gitu. Boro-boro untuk ke yang bagian-bagian genome annotation, pemodelan protein, molecular docking, gitu-gitu. Kalian yang gitu aja, yang rekonstruksi pohon filogenetik aja, harus latihan berkali-kali. Pengalamannya gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau ada yang mahasiswa lebih advance, kecepatan penerimaannya, kalian boleh ambil dari sumber-sumber yang lain, pengetahuan itu. Jangan nunggu temennya, gitu. Ya, dosen emang kayaknya harus nunggu gitu ya. Bahkan nih, parah banget nih saya pernah menemukan eh, mahasiswa waktu itu kita praktikumnya masih di PLT lantai 5 tuh. Ada kan komputer-komputer tuh yang gede-gede itu PC ya. Nah, cara nge-save aja nggak tahu. Aduh, saya sampai, aduh bagaimana ini? Bisa bisa apa ya diajarin ke step berikutnya nge-save aja nggak tahu. Pekerjaan yang udah dikerjain nggak di-save. Disuruh save. Save itu gimana sih Bu? Ah, ampun, astagfirullah. Ini mohon maaf nih. Mudah-mudahan generasi ini udah lebih melek lagi kan modal modal dasarnya kan adalah Windows base ya. Ya, jadi software-software bioinformatika banyak yang sudah mengarah ke menu-menunya mendekati ke Windows ya supaya user friendly. Hmm. Jadi harusnya kalian minimal udah punya pengetahuan itulah Windows yang tiga itu tuh ya. Tiga paling banyak digunakan Word, Excel, PowerPoint itu kan ya. Supaya tahu gimana sih cara nge-save, lambangnya save tuh kayak gimana tuh kayak gambar disket nih gitu kan. Disket tuh adalah semacam apa CD zaman dulu kotak gitu kan. Nah, begitulah. Dan itu yang mengherankan yang nggak bisa save itu ada beberapa orang gitu. Masa kalah sama zaman saya, maksudnya sama sama saya kita berbeda 20 tahunan misalnya waktu itu ya. Saya sampai terheran-heran ya Allah, tapi ternyata ada begitulah fenomenanya ya. Nah, makanya saya ingatkan kalau yang kecepatan penangkapannya lebih maju, silakan kalian jangan nunggu temennya bahkan diajak temannya supaya bisa mengikuti kecepatannya ya. Nah, kemudian seiring dengan apa namanya kebutuhan ya, kebutuhan kita menggunakan software itu disarankan, sangat disarankan kalian memiliki laptop masing-masing ya. Mudah-mudahan kalian semua ini bisa lah menyesuaikan ya. Apakah pinjam ya kelas B, pinjam ke kelas A pinjam ke kelas B gitu ya. Ya, karena mau nggak mau waktu ujian pakai laptop masing-masing. Gitu. Waktu dulu sih pernah ada yang nggak punya laptop. Nah, dia menyarankan sekali Bu pakai lab yang di itu aja PLT Bu. Nanti saya yang urus perizinannya. Oke silakan ya. Tapi ternyata nggak mudah juga di situ ya. eh, Entahlah karena komputernya udah lama, jadi lemot atau banyak virus atau apa gitu ya. Ya ada keterbatasan juga, tapi terserah kalian bagaimana nanti selanjutnya. Yang jelas kita emang di sini selama Ramadan
online dulu ya. Gitu. Nanti barangkali pas pas bikin pohon filogenetik gitu atau desain primer atau apa bisa pas Bu Nani kayaknya itu Bu Nani yang bawakan. Nah, itu bisa diusulkan di lantai 5. Lantai 5 PLT. Bukunya terserah buku apa aja. Ini saya asal nyantolin ya. Ya. Dan pendukungnya adalah eh, database-database ya. NCBI, DDBJ, INDL, ya. Kemudian software yang free ya. Mega 10, Mega 11, gitu. Eugene ya. Ini Eugene juga lumayan nih bikinan orang Rusia, apa kalau nggak salah ya. Nah, tapi dia kalau di komputer MacBook kayak saya agak nggak kuat gitu ya, kurang. Bukan, sorry, kebalik. Kalau Mega tuh di komputer saya nih justru kurang oke ya. Eh, Lama-lama hang gitu ya, nggak kuat ininya MacBooknya. Justru Eugene yang enak gitu ya di sini. Nah, pertemuannya sesuai dengan bahan kajian tadi ya. Pertama, ruang lingkup dulu, membentukkan sekuen, mengenali tampilan bank data, dan seterusnya ya. Saya dulu sampai sampai blast nih, yang saya sampai blast. Jadi hmm, mungkin tidak melulu sesuai karena 12 dibagi jadi 16 gitu ya. Nah, kayaknya ada ada yang 2 kali pertemuan tuh latihan ya. Ya gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai RPS yang bawa-bawa ini RPS-nya masih template template RPS ya. Kalau komponen penilaian nanti sesuai dengan eh, yang menguntungkan bagi keseluruhan kelas. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ibu mau tanya, Ya, berarti aplikasi yang digunain itu termasuk Mega, Blast sama BioEdit Bu, atau Blast aja Bu? kalau Blast, Blast tuh kan bisa online di NCBI, bisa juga ada di Mega, gitu. Oh iya, sebagian kalian kan udah pernah ya ikut pelatihan-pelatihan kayak gitu kan. Mungkin familiar. Nah, anggap aja ini sebagai pematangan ya. Gitu, Firza. Baik Ibu, terima Bioedit kasih boleh, Bu. bioedit juga masih bisa dipakai ya. Terutama untuk file keluaran dari hasil sequencer ya. Bisa juga. Oh, ada satu lagi Chromas Pro. Tapi Chromas Pro tuh ini Chromas Pro tuh berbayar karena Pro-nya itu ya. Chromas Pro. Nah, ini bisa sebenarnya masih pakai kali Chromas Pro. Ada edisi free trial. Kalau nggak salah 7 hari guys. Ya, jadi saya saranin mahasiswa kalau mau pakai Chromas Pro bisa juga nanti downloadnya pas mau deket-deket ujian ya, pada ujian sedikit kayak tapi mungkin nanti kami tuh pernah dapat edisi hacknya ya dari dari pelatihan orang orang LIPI zaman dulu LIPI masih ya LIPI gitu ya. Nah, tapi nggak tahu, saya udah nggak punya lagi. Jadi kalau pakai Chroma Pro saya pakai laptop yang lama. Mungkin nanti bisa tahu kali masih punya itunya, kuncinya ya. Saya nggak tahu masih bisa dipakai atau tidak. Tetapi sebenarnya software yang ini Chroma Pro tuh buat ngedit doang ya, ngedit sekuen. Sebenarnya masih bisa ada di software yang lain bisa juga gitu ya. Misalnya di BioEdit, bisa juga BioEdit, bisa juga. Oke, demikian ya. Sebenarnya software-software itu mirip-mirip kok kalau dibuka ya. Cuman masalah tampilan aja agak beda gitu ya. Kalau yang biasa ngulik-ngulik apa software
agak nggak akan lama ininya apa namanya adaptasinya terhadap suatu software dengan yang satu dengan yang lain. Bisa cepat menemukan, oh yang ini analognya yang di sini gitu ya. Yang ini ada di sini misalnya untuk dua software yang berbeda tapi bisa jadi mereka punya menu yang mirip gitu.